Selamat malam semua. Perkenalkan, nama saya Lili Simanulang dengan NIM 120250004 dari Prodi Teknik Lingkungan TPB 45. Di sini saya ingin menjelaskan tugas besar PKS saya, yaitu membuat program menggunakan konsep arai, percabangan, dan perulangan. Yang pertama-tama saya ingin menjelaskan latar belakang kenapa saya membuat program ini. Yang kedua, menjelaskan codingan C++. Yang ketiga, yaitu menjelaskan demo program atau cara menggunakan program codingan C++. Dan keempat, menjelaskan flowchart. Dalam program pertama, saya menggunakan program mata kuliah Kimia Dasar dengan topik persamaan gas ideal. Gas ideal adalah gas yang partikelnya tidak memiliki volume dan tidak saling tarik-menarik, dan dengan rumus PV sama dengan N kali R kali T. V adalah volume larutan, N adalah jumlah mol zat terlarut, T adalah suhu, sedangkan R adalah suatu konstanta. Contoh penerapan gas ideal dalam kehidupan sehari-hari dapat kita temui seperti ban atau balon dapat meletus di bawah terik sinar matahari. Sepeda yang diparkirkan saat matahari terik, gas di dalam ban akan mengalami kenaikan suhu. Jika suhu gas di dalam ban meningkat, maka tekanan gas dalam ban juga akan naik. Lama-kelamaan ban tersebut tidak dapat menahan tekanan gas sehingga dapat meletus. Yang kedua, ada balon udara panas dapat mengudara. Pemanasan pada balon dapat meningkatkan suhu udara dalam balon. Udara yang memuai menyebabkan massa jenis udara dalam balon mengecil. Nilainya lebih kecil dari massa jenis udara. Akibatnya balon akan naik ke udara. Dan dalam program kedua, saya menggunakan matematika dasar, yaitu statistika deskriptif, yaitu pemuatan data, yaitu mean, median, modus, mean, dan maksimum. Mean adalah rata-rata dari suatu data yang dihitung dengan membagi jumlah nilai data dengan banyaknya data. Median adalah nilai tengah dari data, sedangkan modus adalah nilai yang paling sering muncul dari suatu data. Tujuan saya membuat program ini agar mempermudah kita dalam menghitung atau mencari mean, median, modus, minimum, dan maksimum dari suatu data. Berikut adalah rumus-rumus dari mean, median, dan modus. Baiklah teman-teman, saya akan memulai membuat contoh, yaitu memulai program saya. Yang pertama-tama, kita akan dalam pembuatan program, kita akan menuliskan include atau usestream. Include atau usestream itu ya digunakan untuk input dan output. Yang kemudian ada using namespace, yang gunanya agar teman-teman dapat menggunakan cout dan cin, tidak menggunakan std lagi dalam program selanjutnya. Kemudian ada emain. Emain ini adalah sebagai tubuh dari program tersebut. Di sini ada float, itu menunjukkan rumus-rumus. Ada in ini adalah percabangan. Dan kemudian ada chart lanjut, chart name, nama atau chart welcome. Ini ada name. Dari program ini yang sudah ditulis, maka akan muncul seperti ini jika kita akan menulis ini. Kemudian yang pertama itu adalah do. Do itu adalah perulangan. Di sini ada cout. Cout itu adalah tampilan yang akan ditampilkan dalam terminal. Yang pertama itu pilihlah salah satu bahasa yang diinginkan. Itu maksudnya kita membuat 3 pilihan. Saya di sini membuat 3 pilihan. Yang pertama itu menghitung tekanan atau ATM. Yang kedua itu menghitung volume. Dan yang ketiga itu menghitung jumlah mol. Di sini kita disuruh memasukkan pilihan Anda 1-3. Yang kemudian ada sin. Sin itu adalah untuk user memasukkan pilihan 1, 2, 3, dan seterusnya. Tergantung teman-teman membuat program berapa pilihannya. Di sini adalah if.
If ini yaitu percabangan. Ada CO itu ada tampilan yang akan ditampilkan dalam terminal. Yang CO yang pertama itu pilihan yaitu menghitung tekanan. Di sini teman-teman akan disuruh memasukkan nilai volume, memasukkan jumlah mol, memasukkan suhu, dan nilai tekanan. Kemudian ada pilihan yang kedua, yaitu pilihan yang kedua itu menghitung volume, dan kita akan disuruh memasukkan nilai tekanan juga, memasukkan jumlah mol, dan memasukkan suhu, serta memasukkan nilai volume. Sama seperti pilihan pertama dan kedua, pilihan ketiga juga akan disuruh memasukkan nilai volume juga, tapi di sini kita disuruh menghitung jumlah mol. Dan yang di pilihan ini ada CO itu lakukan perhitungan lagi. Di sini kita diminta jika kita ingin mengulangi program kita, maka kita akan menuliskan iya besar. Dan jika kita ingin menghentikan program kita akan diminta dengan menekan N kecil, N besar. Yaitu ada scene lanjut. Ini ada CO yang menampilkan terima kasih telah melakukan perhitungan gas ideal. Di sini ada return. Return itu adalah fungsi eksekusi, function, atau memberhentikan program. Dari program ini, jika program kita sudah selesai, maka kita akan memulai mengcompile dulu. Program ini dikompil supaya kita mengetahui apakah dari program kita ini ada yang error atau tidak. Seperti ini ada error kan? Misalnya jika ada yang error, kita akan memperbaikinya dan akan mencarinya. Dari program ini tidak ada error, tidak ada error. Di sini hanya ada satu file yang sama yang ditemukan. Kemudian selanjutnya kita akan melanjutkan run-nya. Nah, di sini kita akan disambut dengan kalimat selamat datang di aplikasi perhitungan persamaan gas ideal. Dan itu ada tulisan nama kita, NIM, dan kelas kita, dan juga prodi kita. Kemudian kita di sini disuruh memilih salah satu bahasa yang diinginkan. Yang pertama itu menghitung tekanan, yang kedua menghitung volume, yang ketiga menghitung jumlah mol. Di sini kita diminta untuk memasukkan pilihan Anda dari 1 sampai 3. Di sini saya akan coba memilih pilihan yang kedua. Di sini kita diminta menghitung volume dan diminta memasukkan nilai tekanan. Kita masukkan. Kemudian kita masukkan jumlah molnya. Dan kemudian kita masukkan suhu. Nah, di sini akan muncul jawaban yang kita inginkan, yaitu nilai volumenya adalah 6,0717 meter kubik. Kemudian di sini kita akan diminta untuk lakukan perhitungan lagi. Jika kita menekan Y besar, maka kita akan diminta untuk melakukan perhitungan lagi. Kita bisa mencoba yaitu melakukan pilihan yang ketiga. Nah, di sini kita diminta untuk menghitung jumlah mol. Masukkan nilai volume. Kita masukkan nilai volume, yang kemudian kita masukkan tekanannya. Tekanannya itu kita masukkan 24, dan kemudian kita memasukkan suhunya. Nah, di sini akan dimunculkan jumlah mol, yaitu seperti yang kita lihat ini. Dan kemudian kita diminta melakukan perhitungan lagi. Jika kita melakukan menuliskan huruf N besar, maka akan muncul terima kasih telah melakukan perhitungan gas ideal. Begitu kira-kira yang akan muncul di dalam program gas ideal ini. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana flowchart-nya. Saya akan menjelaskan bagaimana flowchart ini akan berjalan. Yang
Program ini akan memunculkan hasil perhitungan dari apa yang kita tentukan. Pertama itu kita akan memulai. Di sini kita akan memulai dan kita akan disuruh untuk mendeklarasikan variabel. Setelah kita mendeklarasikan variabel, kita akan diminta untuk memilih scene atau scene. Pilihan kita itu ada 3. Yang pertama, pilihan pertama itu adalah menghitung tekanan, di mana pada pilihan pertama ini sudah dituliskan apa aja yang ingin kita minta, dan pada akhir kita akan mendapatkan apa yang kita minta, yaitu jawaban dari nilai tekanan. Dan yang kedua itu ada pilihan menghitung volume. Sama seperti pilihan pertama, sudah dijelaskan juga rumus-rumus dan apa saja yang ingin kita minta dari pilihan pertama itu. Dan pada akhir kita akan mendapatkan nilai volume dari data yang ingin kita minta. Dan pilihan ketiga juga yaitu menghitung jumlah mol. Dari jumlah mol ini sudah ada rumus-rumus yang kita inginkan, dan pada akhir juga kita akan mendapatkan jawaban dari jumlah mol yang kita inginkan dari data yang kita minta. Dan yang kemudian kita akan disuruh melanjutkan perhitungan. Jika kita di sini kita memilih Y besar dan N besar. Y besar itu berarti ya, jika ya itu untuk melanjutkan perhitungan atau codingan yang kita inginkan, seperti yang sudah saya jelaskan pada codingan C++ sebelumnya. Jika kita memilih N, maka kita akan berhenti dalam program terakhir. Di situ dinamakan programnya sudah selesai dan kita tidak bisa melanjutkan program tersebut kecuali kita melakukannya mulai dari awal sekali. Baiklah teman-teman, saya akan melanjutkan program kedua saya, yaitu matematika dasar. Di sini program mencari mean, median, modus, nilai maksimum, dan nilai minimum. Yang pertama sekali itu dalam pembuatan program, kita menulis include UStream. Include UStream ini gunanya untuk input dan output. Kemudian ada using namespace, std, gunanya agar dalam menggunakan cout dan cin tidak menggunakan std lagi pada program-program selanjutnya. Kemudian ada in ini adalah sebagai tubuh dari program yang kita buat. Kemudian ada in main ini adalah tubuh dari program yang kita gunakan. Kalau in ini adalah percabangan. Kemudian ada float. Float itu adalah untuk tipe data yang menghitung pecahan seperti 0. Kemudian ada cout. Cout ini adalah tampilan yang akan ditampilkan dalam determinan. Di sini sudah ada nama saya, kemudian program yang saya ingin cari, kemudian jumlah bilangannya, kemudian ini adalah for. For adalah perulangan. Dan pilihan pertama itu, data pertama itu saya ingin menentukan nilai maksimum dan minimum. Di sini ada codingannya seperti berikut. Codingannya itu menggunakan for, if, dan array. Ini kurung siku ini berarti array ya teman-teman. Kemudian ada pilihan kedua menentukan modus. Di sini untuk mengurutkan secara escading apakah bilangan yang kita inginkan itu terurut atau tidak. Yang kemudian itu ada menghitung berapa kali muncul tiap angka. Di sini sudah ada codingannya juga. Dan yang ketiga itu menghitung nilai yang paling sering muncul. Codingan yang digunakan akan menggunakan ini. Dan yang pilihan terakhir itu jika modus lebih dari 1, maka codingannya akan muncul seperti ini. Dan pilihan ketiga ini, jika semua angka muncul sama banyak, maka codingan yang keluar akan seperti ini, dan akan tidak ada modus jika cout-nya atau ininya tidak ada pilihan. Kemudian pilihan ketiga itu adalah mencari main.
menggunakan for atau perulangan. Di sini menggunakan array juga. Cout itu tampilan yang akan ditampilkan dalam determinan. Dan yang terakhir adalah mencari median. Di sini ada percabangan. Dan yang terakhir ada cout juga, yaitu tampilan yang akan ditampilkan dalam determinan. Dalam program yang sudah kita buat ini, kita akan mengcompile. Compile ini bertujuan untuk kita mengetahui apakah dalam program kita ini ada error atau tidak. Jika sudah muncul seperti ini, tidak ada errornya, maka kita akan mencoba mengerun. Nah, di sini sudah ada tulisan nama saya, dan kemudian ada program mencari mean, median, modus, nilai maksimum, dan nilai minimum. Di sini kita disuruh memasukkan jumlah bilangan. Jika kita menulis angka 4, maka kita diminta untuk memasukkan nilai bilangan pertama. Bilangan pertama itu ada 11, yang kedua itu ada 2, yang ketiga itu ada 4, keempat itu ada 5. Maka dari sini kita akan mendapatkan nilai maksimumnya, yaitu 11, nilai minimumnya 2, dan nilai yang diurutkan itu 2, 4, 5, 11. Di sini tidak ada modus, karena modus itu adalah nilai yang paling sering muncul, tidak ada. Kemudian mean-nya adalah atau rata-ratanya adalah 5,5 dan nilai tengahnya adalah 4,5. Jika kita ingin mencari yang ada modusnya, kita akan mengulangi runannya. Kita run, masukkan jumlah bilangannya 2. Nah, di sini sudah ada muncul modusnya. Modusnya itu adalah 2, yaitu nilai yang paling sering muncul. Dan nilai maksimumnya itu adalah 6, nilai minimumnya adalah 2, dan nilai yang diurutkan adalah 2, 2, 4, 6. Baiklah teman-teman, di sini sudah selesai dalam merun program saya, dan saya akan mencoba menjelaskan dalam bentuk flowchart. Saya akan mencoba menjelaskan flowchart. Jadi, flowchart ini dimulai dari bulatan yang isinya adalah start, yang berarti memulai flowchart. Setelah itu ada segi 6, yang maksudnya mendeklarasikan variabel. Itu ada panah yang mengarahkan ke sebuah perulangan. Yang dimana perulangan itu digunakan untuk mencari nilai maksimum dan nilai minimum dari deret yang dimasukkan. Setelah itu, program akan terus turun sesuai dengan produk yang sudah dijelaskan pada program C++ sebelumnya, yang sudah saya jelaskan. Kemudian ada sudah dijelaskan juga yang mengikuti arah panah dalam program C++. Program itu akan dieksekusi baris berbaris. Semuanya ini akan dieksekusi baris berbaris sesuai apa yang sudah kita inginkan. Di flowchart ini juga akan sesuai jika ada penjelasan kata ya, jika atau tidak. Itu berarti untuk menjelaskan isi kondisi dari sebuah percabangan atau perulangan. Jika ia bertanda ya, berarti percabangan atau perulangan itu bersifat benar. Jika tidak, berulang atau percobaan itu bersifat false. Nah, setelah itu, percobaan program ini juga akan menampilkan min, modus, modus, median dari deret bilangan hasil. Diagram flowchart akan ada tanda bulatan yang berarti program telah selesai. Program itu akan selesai jika dia sudah melakukan semua data-data yang sudah kita lakukan. Lebih rincinya bisa dilihat dari rekaman saya pada codingan sebelumnya, karena di situ saya menjelaskan lebih rinci di dalam codingan tersebut. Baiklah teman-teman,
Demikianlah program tugas saya yang sudah saya jelaskan. Jika ada kesalahan kata atau pengucapan saya mohon maaf atau sebanyak-banyaknya. Terima kasih sudah menontonnya dan semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, shalom dan sampai jumpa.